Hai para mentor, para guru, para senior, teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat. Dokumenter hari ini saya sepertinya dapat tugas dari Idam, Angela, Sandi, dan Monik untuk bicara sesuatu yang ada di manuskrip saya. Menurut mereka itu catatan-catatan saya di ruang meeting maupun di kelas pada waktu kira-kira satu minggu yang lalu bersentuhan atau bertemu mereka. Kali ini kita coba berbincang, berbagi, bukan mengajar, tapi berbagi. Ini pertanyaan mereka tentang, katakanlah, apa yang sering disebut, banyak sebetulnya, keruwetan di dalam kepala, dalam hal ini buah-buah pikir, atau ada juga yang menyebutnya dalam perspektif monkey brain. Mungkin di bayangan mereka seperti sedang berada di kebun binatang, di khususnya tempat monyet. Mereka berlompatan dari satu dahan ke dahan lain dengan teriakan-teriakannya, dengan geraknya yang seperti tidak ada keteraturan. Tapi untuk menunjukkan itu lebih jelas, ya mungkin enak kalau dibikin sedikit coretan yang ya katakanlah iseng-iseng berhadiah. Kita lebih banyak di rumah, lebih banyak melihat YouTube atau apapun. Nah, kita bayangkan diri kita sebagai pribadi, entah masih SMP di kelas, entah kita sudah SMA, kuliah, maupun dalam profesi kita, ataupun di rumah sendiri sehari-hari. Seberapa sibuk sebetulnya kepala kita, pikiran kita dipenuhi oleh orang Inggris, dalam bahasa Inggris thought, dalam bahasa Indonesia mungkin buah pikir. Kita gambarkan saja ini, misalnya sebelah sini kayaknya enaknya ya. Ini kepala kita. Saya bukan orang yang pandai menggambar, jadi disingkat saja. Ada mata, ada hidung. Mata belum digambar, yang digambar hidung. Ini matanya nih. Tuh. Di dalamnya itu ada katakanlah otak. Oke. Sebelah kiri kita lihat pikirannya. Kita datang, misalnya saya zaman SMA dulu, siapapun lagi kuliah, guru sudah datang, sudah mau siap-siap memberikan ilmunya, tapi kepala kita isinya adalah satu nih, saya kasih gambar satu. Kunci motor tadi ada di mana ya? Nempel lagi dua, kita sebut aja. Tadi buku kayaknya ketinggalan. 3 nempel lagi, saya arsirnya tegak lurus. Ini nomor 3. Kekasih mau janjian nanti sore.
Bisa kekasih, bisa baru kenal, bisa baru target, tapi itu sudah ganggu gitu ya. Bukan ganggu itu negatif, tapi sudah disiapkan di kepala kita. 1, 2, 3, nempel lagi berikutnya. Hampir saja tadi terserempet motor. Saya keburu-buru sih. Nomor 5, bukannya yang dilihat pelajaran, yang diperhatikan lama-lama guru ini atau dosen ini cakep juga ya, atau cantik juga. Kayaknya kacamatanya baru. 5. Kita arsirnya gimana nih? Garis tegak aja. Tuh ya. Ini masih ada lagi. 6. Apa kira-kira? Kita arsir miring lagi tapi ke sana. Aduh, dari tadi nih punggung gatel banget, udah dipakein salep, sudah dipakaikan. Bahasa Indonesia tidak ada akhiran in. Sudah dipakaikan atau dikenakan salep, masih gatel juga. Gatal. 7. Ya nggak usah disebut lah, ini keseharian ya. Saya mengalami itu, siapapun mengalami itu, yang namanya pikiran yang bertumpuk-tumpuk. Pertanyaan sekarang, ada nggak space di situ tempat kita konsentrasi menerima informasi yang akan disampaikan oleh dosen, oleh pemimpin dalam meeting, atau oleh dalam kegiatan apapun di satu titik? Kosong atau berisi. Ini disebutnya kita tidak punya tempat untuk menyimpan, karena memori itu ada conscious, ada yang di bawah kesadaran. Geraknya itu seperti komputer juga, computer science, yang tidak tersentuh lama-lama disimpan paling pojok, bisa lupa. Nah, yang ideal adalah kalau kita lihat di sisi ini ya, sama otak. Ini ada 1, ada 2, ada 3 buah pikir. 1, 2, 3. Nah, informasi yang baru ini kita simpan di sini, yang masih kosong. Dia akan mengendap lebih lama. Disampaikannya sekali, mengendapnya lama. Tapi gimana caranya supaya kita punya ruang atau space ini? Menurut Naomi, saya pernah baca buku yang beliau adalah pelatih yoga kalau nggak salah, dan juga psikolog. Itu caranya dengan mudah kita memetakan atau menandakan setiap buah pikir yang datang. Kunci. Kemudian tadi motor hampir disenggol, mau ketemu pacar, itu kita tandakan. Ambil kertas, kita coret. Sehingga kita sadar. Begitu banyak bertumpukan, tidak memberikan kesempatan kita untuk menyerap satu informasi yang penting. Makanya ada yang anak SMA atau mahasiswa yang kelihatannya dia tidak pernah nyatet, tidak pernah kelihatan sibuk di kelas, tapi pada saat mendekati ujian kok sepertinya dia hafal semua yang disampaikan guru itu. Nilainya bagus terus.
Di rumah orang tuanya mungkin bilang, ini anak nggak pernah belajar, gimana mau jadi orang nantinya. Padahal daya serapnya tinggi sendiri. Itu tadi kiat pertama dari Naomi. Kemudian kita lihat kiat kedua yang secara kreatif saya mencoba. Ini juga dari teman-teman ya, dalam dokumentari ini, dari hasil diskusi dengan Idam. Seperti yang kita lihat di sini, maaf ya, harus geser dari kamera. Idam jangan dimarahkan ya, jangan ditegur saya. Nah, kita lihat ini dari ujung sana sampai ujung sana. Ditaruh stiker. Saya butuh kopi. Tinggal lihat di situ ada kopi yang tinggal diseduh. Lalu, waduh, saya butuh vitamin, itu naruhnya di mana? Segala sesuatu ada di sini. Palang merah. Merah, palangnya putih. Saya perlu, atau teman, atau ya anggota dokumenter perlu cutter kadang-kadang. Tuh, ambil di sana. Alat ukur di sini. Kacamata, goggles untuk ngelas di belakang atau untuk sekedar naik motor supaya nggak debu. Ambil, namanya spectacles, goggles. Perlu rem, lem bukan rem. Oh, itu gambarnya adhesif. Itu stikernya juga dibuat main-main. Tapi apa yang terjadi dengan kotak-kotak putih ini? Saya tidak menyimpan ingatan terlalu banyak di kepala. Orang datang perlu cutter, saya sambil cuci piring di sana. Tuh, lihat aja di kotak putih. Apa sih ini sebetulnya? Awalnya mereka tanya, ini orang terlalu detail atau kurang kerjaan? Saya lebih senang disebut kurang kerjaan. Tapi ini adalah menurutnya Putri, teman kita juga di sini, Pak, itu mirip di computer science atau di bidang studi manajemen informasi. Di dalam komputer itu ada yang namanya defrag, dia bilang. Putri ini dulunya instruktur komputer. Apa itu defrag? Defrag itu adalah satu sistem di mana rak atau penyimpanan memori itu dibuat kecil ukurannya, dibuat mampat atau dibuat besar, digolong-golongkan. Di dalam komputer itu untuk mencari huruf A, dia akan cari. Tapi kalau udah disusun rapi, waktunya mencari cepat. Tek, sampai di sini. Oh, ini urutannya. Jadi dibuat teratur lagi. Setelah berantakan, disusun lagi supaya ratur. Tujuannya apa sih, Putri? Defrag itu mempercepat processing. Jadi jalannya lebih cepat. Kenapa kamu pikir bahwa itu sama dengan ini? Dia bilang, ya itulah. Jadi prosesornya yang ada di kepala Pak Ari kan nggak berat kan? Nggak ada yang disimpan ini. Kebanyakan orang, mana ya? Laci ini dibuka, mana ya? Waktunya habis untuk mencari sesuatu. Jadi tidak simpan di ingatan, tapi ditaruh di satu tempat di mana tinggal lihat melalui sensor, tidak membebani kepala, langsung diambil action kalau diperlukan. Jadi pada saat ini, hari ini, senang sekali bisa menyelesaikan tugas Idam dan teman-teman. Idam baru hari ini mengatakan kepada saya, setelah lama sekali tak berjumpa, saya rindu sekali mendapatkan
cerita-cerita sederhana seperti ini, seperti di kelas, yang sebetulnya ikut membentuk atau paling tidak memberikan pencerahan. Bahasa Inggrisnya apa itu? Angel mana Angela? Bahasa Inggrisnya inspiration. Kok kebetulan sekali minggu yang lalu Monik memberikan satu cerita bahwa kita ini dalam masalah dalam waktunya reset dengan pandemik ini. Segala sesuatu di reset menjadi bentuk baru. Salah satu terobosan yang akan tembus dalam bidang marketing atau dalam bidang bisnis nantinya adalah sharing tentang inspirasi yang kemudian itu menjadi satu tren baru, satu terobosan. Kira-kira demikian sharing atau berbagi kita hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat.